Kalian pernah nggak sih ngerasa kalau waktu itu jalannya cepet banget? Atau kalian ngerasa kalau 24 jam yang kalian punya itu nggak cukup buat kegiatan kalian sehari-hari? Misal aja, kalian ngerjain tugas A di pagi hari. Nah, ternyata di sorenya kalian itu baru sadar kalau ternyata pekerjaan yang tadi kalian lakukan itu progresnya belum kelihatan gitu. Ditambah lagi, misalkan kalian tuh punya pekerjaan-pekerjaan lain seperti meeting, memasak, beres-beres rumah yang menurut kalian harus sama-sama prioritas dilakukan di hari yang sama. Pasti kalian bingung kan memilih pekerjaan mana yang harus kalian lakukan duluan di hari tersebut atau pekerjaan mana yang bisa ditunda untuk dikerjakan di esok hari. Well, pasti semua orang pernah mengalami hal ini, begitu juga dengan aku. Nah, oleh karena itu di sini aku, Nafisa Halida, ingin membagi beberapa tips bagaimana caranya mengatur waktu agar kita bisa lebih produktif dan bisa memanage waktu lebih baik lagi untuk produktivitas yang lebih baik kita ke depannya. Nah, pertama kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya manajemen waktu itu? Manajemen waktu itu merupakan sebuah proses untuk melakukan kontrol atas waktu dengan batas tertentu untuk melakukan aktivitas tertentu. Manajemen waktu merupakan kemampuan yang digunakan untuk merencanakan dan menggunakan waktu seefisien mungkin. Dalam manajemen waktu sebenarnya ada hal yang paling krusial yang teman-teman harus ketahui nih, yaitu kunci kesuksesan time management adalah bagaimana motivasi teman-teman dalam mengatur waktu untuk nantinya lebih produktif. Lalu bagaimana ya cara untuk terus meningkatkan motivasi kita dalam mengatur waktu ini? Menurut riset, ada 3 skill mendasar yang harus kita ketahui tentang bagaimana cara mengatur waktu. Yang pertama ada awareness, lalu yang kedua ada arrangement, dan yang ketiga ada adaptation. Oke, mari kita breakdown ketiga skill mendasar ini teman-teman. Yang pertama adalah awareness, yaitu kita harus sadar betapa pentingnya ilmu manajemen waktu ini untuk diri kita. Memang mungkin kebiasaan baru itu akan sulit kita lakukan jika tidak dari kebiasaan. Jadi kita di sini harus menanamkan kepada diri kita sendiri bahwa ilmu ini sangat kita butuhkan untuk kehidupan kita nantinya. Pertama-tama yang dapat kita lakukan yaitu adalah mengevaluasi bagaimana kita mengatur waktu di kehidupan sehari-hari kita. Kita bisa mencatat kegiatan apa saja yang kita lakukan, di jam berapa, dan kita nantinya akan mengevaluasi apakah hal tersebut sudah efektif atau belum. Skill yang kedua yaitu arrangement. Di sini kita akan mencatat kegiatan apa sih yang akan kita lakukan di kemudian hari. Jadi misalkan malam hari sebelum kita melakukan aktivitas, kita di sini akan mencatat nih kegiatan apa saja yang besok akan kita lakukan, seperti jam berapa dan kegiatan apa. Di sini kita juga harus mengerutkan nih kegiatan apa yang prioritasnya paling tinggi yang harus kita dahulukan. Nah, kita di sini harus berkomitmen nih untuk menaati aturan yang sudah kita buat dan jadwal yang sudah kita buat. Kita harus mengikuti semua di situ dan berkomitmen untuk menjalaninya. Di sini tapi kita juga bisa membuat semacam reward gitu. Ketika sudah melakukan hal seperti yang kita rencanakan, kita bisa menyediakan seperti spare time untuk cheating time kita yang bisa kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang kita sukai seperti menonton film, lalu memasak, dan kegiatan lainnya yang kalian sukai. Skill yang ketiga yaitu adaptation atau adaptasi. Memang sebuah pekerjaan yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan, lalu kemudian kita lakukan, itu pasti akan sulit gitu di awal-awal karena kita belum terbiasa. Jadi di sini kuncinya adalah kita harus terus berkomitmen dan menaati semua jadwal yang telah kita buat gitu. Jadi misalkan jam 7 sampai jam 8 kita akan melakukan tugas A, jadi besok kita harus memang melakukan tugas itu. Untuk itu kita harus terus memperkuat motivasi kita dalam melakukan pencatatan waktu dan juga memanage waktu ini agar nantinya itu bisa menjadi kebiasaan dan lama-lama akan bisa berjalan dengan ringan gitu ya, dengan gampang, yang menjadi kebiasaan baru nantinya. Setelah kita mengetahui tentang 3 skill mendasar tentang manajemen waktu, di sini aku akan sedikit berikan mengenai apa sih manfaat yang kita dapatkan kalau kita bisa memanage waktu dengan baik. Yang pertama, manajemen waktu dapat membuat seseorang lebih tepat waktu dan lebih disiplin. Lalu manajemen waktu juga bisa membuat seseorang lebih rapi dan terorganisir. Lalu yang ketiga, manajemen waktu bisa membuat orang lebih percaya diri. Dan yang terakhir, manajemen waktu dapat menurunkan tingkat stres. Oleh karena itu, setelah beberapa informasi yang tadi aku sampaikan terkait dengan manajemen waktu, harapannya teman-teman di sini bisa mengaplikasikan informasi-informasi tadi dan menjadikan kehidupan kalian lebih bermanfaat dan lebih efektif nantinya. Demikian video dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Bye bye.